every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Low back pain adalah kondisi medis yang ditandai dengan rasa nyeri atau ketidaknyamanan pada bagian punggung bawah, yaitu area di bawah tulang rusuk dan di atas bokong. Nyeri ini bersifat akut berlangsung singkat, subakut atau kronis berlangsung lebih dari 12 minggu. Low back pain bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gangguan otot, tulang belakang, saraf, atau kombinasi dari semuanya, serta postur tubuh yang buruk, cedera, atau aktivitas fisik yang berlebihan. Halo teman-teman semua, saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko yang dimana adalah kondisi atau kebiasaan yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami low back pain. Yang pertama ada postur tubuh yang buruk, kurang aktivitas fisik atau gaya hidup sedentari, obesitas, merokok, bahkan pekerjaan fisik berat, stres psikologis, bahkan pola tidur tidak ergonomis juga meningkatkan faktor risiko LBP. Penyebab adalah hal spesifik yang memicu terjadinya nyeri punggung bawah. Beberapa di antaranya ada cedera otot atau ligamen, gerakan tiba-tiba atau beban berat bisa menyebabkan cedera pada otot di punggung bawah. Lalu ada herniasi diskus, artritis, stenosis spinal, postur buruk yang dimana posisi duduk atau berdiri dalam posisi yang salah dalam jangka waktu lama. Ada kelebihan berat badan, kondisi psikologis, serta stres dan depresi bisa memicu atau memperburuk. Gejala low back pain. Yang pertama, nyeri atau ketidaknyamanan di punggung bawah, kaku pada punggung bawah terutama setelah bangun tidur atau duduk lama, kelamahan atau kesemutan kaki, terasa sulit untuk berdiri tegak, membungkuk atau berjalan. Yang terakhir, nyeri yang meningkat saat melakukan aktivitas yang lama atau berat. Diagnosis penyakit LBP atau low back pain dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, dengan anamnesis atau wawancara dengan dokter. Dokter akan menanyakan lokasi nyeri apakah menjalar sampai ke bagian kaki. Yang kedua, durasi munculnya nyeri akut ataupun kronis, nyeri yang masih baru ataupun nyeri yang sudah lama. Yang ketiga, faktor pencetus timbulnya nyeri seperti angkat berat, trauma, dan duduk yang cukup lama. Yang keempat, riwayat pekerjaan berat atau aktivitas fisik berat lainnya. Yang kelima, riwayat penyakit yang pernah dimiliki seperti osteoporosis, infeksi, ataupun tumor. Lalu akan dilakukan tes pemeriksaan fisik. Tes pemeriksaan fisik tersebut akan meliputi inspeksi postur tubuh dan pola berjalan. Yang kedua, palpasi bagian punggung bawah untuk menentukan titik nyeri. Yang ketiga, tes rentang gerak seperti fleksi, ekstensi, dan rotasi. Yang keempat, tes neurologis seperti refleks otot, kontraksi otot, dan sensasi otot. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang. Nyeri yang kurang lebih 6 minggu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan timbulnya tanda bahaya seperti demam, penurunan berat badan, dan usia rentang 50 tahun ke atas. Pencegahan low back pain dapat dilakukan dengan teman-teman, balik lagi bersama saya Iksan Prasetyo dari Universitas Airlangga akan menjelaskan tentang basic exercise untuk mengatasi daripada low back pain sendiri. Yang pertama adalah hamstring, yaitu dengan berbaring di lantai dengan memfleksikan kaki sebesar 90 derajat terhadap tubuh menuju dada, seperti pada gambar ini. Itu bisa ditahan selama 1 menit dan dilakukan pada kaki yang berlawanan juga, seperti itu. Yang kedua ada single knee to chest, artinya menekukkan lutut ke arah dada, ditahan selama 15 detik dan lakukan repetisi sebanyak 5 hingga 10 kali, seperti pada gambar ini. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah pelvic tilt, artinya menggeserkan pelvic atau pinggul itu ke arah depan atau belakang, tahan selama 10 detik, lakukan repetisi sebanyak 10 kali. Oke, yang keempat ada cat and camel, artinya membentuk posisi postur tubuh merangkak itu, tapi membentuk seperti kucing ataupun unta, seperti pada gambar ini. Lakukan ulangi sebanyak 10 hingga 15 kali. Yang kelima adalah hip flexor, artinya menekukkan pinggul, menekukkan pinggul menuju arah dada. Bedanya dengan single knee to chest, artinya kaki yang berlawanan itu biarkan terjatuh ataupun tidak ada diberi sanggahan, tahan sebanyak 30 detik
ulangi 2 kali untuk setiap kakinya. Yang keenam adalah prop up on elbow, yaitu memposisikan badan terlungkup, kemudian tahan badan itu, tubuh itu sendiri dengan elbow ataupun siku ya, dan biarkan kaki, pinggul dan juga panggul tetap rileks. Tahan sebanyak selama 30 detik dan ulangi sebanyak 3 sampai 5 kali ya. Kemudian yang ketujuh itu ada tail wag. Artinya kita menaklukkan badan, jadi posisi merangkak, kemudian bagian pinggul kita arahkan ke arah koste, ke arah tulang rusuk. Jadi selain kita menaklukkan pinggul itu ke arah samping, kita juga melihat pinggul itu sendiri gitu. Seperti pada gambar ini. Lakukan sebanyak 10 hingga 15 kali. Selanjutnya adalah lumbar rotation, artinya menaklukkan lutut ke arah kanan dan kiri secara berulang. Itu lakukan 10 hingga 15 kali. Seperti itu basic exercise. Jaga kesehatan tulang belakang itu sangat penting bagi kita semua agar tubuh kita tetap sehat, kuat, dan bebas dari nyeri. Maka dari itu, kita bisa memulai dari hal sederhana seperti duduk dengan posisi yang tegak dan tidak membungkuk, rajin bergerak dan melakukan peregangan setiap hari agar otot di sekitar tulang belakang tetap kuat dan lentur, dan menjaga berat badan ideal karena berat badan berlebih bisa membebani tulang belakang. Dengan menjaga tulang belakang, kita bisa tetap aktif, bebas dari rasa nyeri, dan menjalani aktivitas sehari-hari lebih maksimal. Kelompok 5 Prodanus, high five. High five.